Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tarbun ni'am wa taqsurul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil manasibi wad darajat. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Hadratul Muhtaram, segenap Dewan Guru, Dewan Asatid yang ada di Masjid Darul Fikri, juga yang kami hormati segenap pengurus TKM dan juga hadirin bapak-bapak jamaah Masjid Darul Fikri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita sudah memasuki di bulan Sya'ban, bulan gerbang menuju Ramadan. Tinggal hitungan beberapa minggu lagi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menemui bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, di majelis ini, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, ilmu yang bisa membawa kita semuanya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini kita semuanya diselamatkan dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi niyyah wa ala manawi salafus shalih ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa qurbatihi wa li jami'i masyayikhina wa ustadina wa murabi ruhina, khususan Ki Haji Ahmad Zulus Basbahni radhiyallahu anhu, Ki Hamid Abdul Waqi Haji Mahfuz Sirajudri wa Ki Haji Mu'ad bin Ibnul Waqi Haji Ibnul Waqi Haji Abdul Hamid, wa nakhussu khususan musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمكم الله
wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Hadirin bapak-bapak, kita lanjutkan kajian fikih kita. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang babul haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikwana fasal sawiji yajib wajib opo al hajju haji wal umratu lan umrah fil umri ing dalam sak umur marotan kelawan sak ambalan alal muslimi ing atase wong Islam al khurri kang merdeka al mukallafi kang mukallaf al mustati'i kang kuwasa sapa mukallaf bima kelawan barang yusilhu kang tumeka apa ma wa yuradduhu ya ila watanihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang bab haji. Ya, haji ini, haji dan umroh itu adalah hukumnya wajib dalam sekali seumur hidup. Ya. Ada pertanyaan zaman sekarang di Indonesia ini haji nunggu waktunya lama. Apalagi semenjak ada Kementerian Haji ya, sekarang disetarakan 17 tahun semuanya. Yang tadinya tinggal 5 tahun lagi berangkat mundur semuanya. Gara-gara Kementerian Haji. Ya. Terus bagaimana kewajiban kita sebagai orang muslim untuk melaksanakan haji? Apakah umroh dulu? Apakah haji dulu? Ya. Suatu saat pernah di dalam Sahihul Muslim, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Kanjeng Nabi sebelum haji itu beliau umroh 3 kali. Itu kanjeng Nabi. Bahkan menurut kanjeng Nabi, balasan orang yang haji itu sudah dipastikan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan wajib ya, haji itu wajib ya, umroh juga wajib di dalam setahun sekali. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan karena jangka kita untuk haji itu lama ya, kita dahulukan umroh dulu juga nggak apa-apa ya. Tetapi yang namanya umroh itu belum haji. Kalau haji sudah dipastikan sekalian umroh ya. Kalau musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa fi ulumi fid dharain amin. Haji itu wajibnya yang pertama bagi orang Islam. Sudah jelas kalau orang non muslim pergi ke Mekah ya mungkin bukan haji tapi traveling. Yang pertama muslim, yang kedua merdeka. Merdeka ini adalah di zamannya Kanjeng Nabi dulu ada yang namanya budak. Maka kalau budak ini pengen mendapat izin dari sayyidnya untuk melaksanakan haji, maka ada istidzan dulu, ada izin dulu, kemudian setelah izin dimerdekakan, kemudian baru bisa haji. Kemudian syarat yang ketiga adalah mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik ya, tidak wajib bagi orang yang belum balik. Anak-anak ya, jenengan haji atau jenengan umroh dibawa anaknya, maka status hukum anak yang belum balik ikut umroh itu sudah dikatakan belum wajib. Maka yang wajibnya nanti ketika anak ini sudah balik. Kemudian al-mustati'i bima yusiluhu ya, mampu dengan biaya ya, biaya ketika dia perjalanan, baik dia berangkat ataupun pulang
ya, ila watonihi fadilan andainihi, ya. Dan juga dia mampu tidak hanya ongkos pulang perginya saja, akan tetapi sangu, tahu sangu? Kalau bahasa sininya uang saku. Tidak hanya ongkosnya, tidak hanya biaya tiketnya saja, akan tetapi buat apa? Makan di sana, kehidupan di sana itu juga harus ada. Tidak hanya itu, orang yang ditinggalkan di rumahnya, kalau kita masih mempunyai kewajiban anak, kemudian kita punya karyawan dan lain sebagainya, maka tanggung jawab itu kita sudah terselesaikan. Maka wajibnya haji, mampunya haji itu bukan hanya biaya tiketnya saja, akan tetapi uang saku dan juga peninggalan orang-orang yang kita tinggalkan semenjak kita akan pergi haji. Berapa lama ya kita meninggalkan anak kita, berarti uang sakunya anak-anak ini, makannya, biayanya kita penuhi sampai kita pulang. Maka ketika orang sudah mampu dengan biaya itu, maka sudah wajib untuk melaksanakan haji. Dan kemudian ya, wa maskanuhu wa kiswatuhu, ya, baik itu bajunya, makanannya dan ilahirihi, dan juga ya mampu dalam kesehatannya, ya, mampu dalam kesehatannya sudah divonis oleh tim dokter dari pemerintah bahwa layak Anda untuk melaksanakan haji. Tidak hanya itu, juga harus mempunyai prasangka bahwasanya kira-kira perjalanannya nyampe ke sana itu aman apa tidak. Kalau tidak aman, maka nggak wajib. Ya, contoh melintas daripada udara, di sana ada perang. Entah perang negara apa, kalau rombongan haji itu lewat ke situ, maka dikhawatirkan akan menjadi korban perang. Maka tidak wajib pergi haji kalau seumpamanya keamanannya ya itu sangat-sangat dikhawatirkan. Maka yang hal demikian ini tidaklah wajib. Maka yang wajib itu yang pertama ya Islam balik, kemudian mampu ya, sehat dan aman. Aman ini adalah aman daripada perjalanannya. Kalau orang-orang dulu haji itu yang lama perjalanannya, kakek nenek kami itu haji naik perahu, ya, 1 bulan ya perjalanan bolak-balik sampai rumah itu sangat-sangat mengkhawatirkan, ya. Maka alhamdulillah sekarang sudah ada pesawat dan lain sebagainya, maka dipermudah untuk melaksanakan haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kewajiban-kewajiban haji ataupun yang bagi siapa saja sih, ya, kita itu wajib haji. Yang tadi mampu dalam artian mampu biayanya, mampu membiayai orang-orang yang ditinggalkannya, dan kemudian tidak ada tanggungan-tanggungan hutang. Maka wajib untuk melaksanakan haji. Maka jaminan orang yang melaksanakan haji itu adalah mabrur alias mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bab haji ya kita harus tahu 3 poin. Yang pertama, dalam haji itu ada rukunnya haji. Yang kedua ada wajibnya haji, dan yang ketiga ada sunnahnya haji. Kalau kita meninggalkan rukun, ya, rukun itu sesuatu yang wajib atau fardu. Kalau kita meninggalkan rukun-rukun daripada haji, maka tidak boleh diganti dengan dam. Dam ini adalah hukuman,
tidak boleh diganti dengan yang lain kecuali harus mengerjakan rukun tersebut. Ya, maka ini dikatakan rukunnya haji. Kalau orang haji kemudian rukunnya tertinggal, maka sudah dipastikan hajinya tidak sah. Kemudian yang kedua ada wajibnya haji. Wajibnya haji ini, ya, kalau ada seseorang yang meninggalkan kewajiban haji, ya, maka boleh diganti dengan membayar dam. Ya, boleh diganti dengan membayar dam. Kalau tidak membayar dam, kalau tidak diganti, maka statusnya adalah dosa. Ya, akan tetapi wajib di sini tetap, ya, hajinya sah. Pahami? Jadi beda dengan rukun. Kalau rukun haji sesuatu yang harus dikerjakan, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, maka harus melaksanakan rukunnya. Akan tetapi wajibnya haji adalah sesuatu yang dilakukan, ya, ketika meninggalkan sesuatu yang wajib ini, maka boleh digantikan dengan yang lainnya, atau dalam bahasanya haji itu adanya dam. Ya, ini yang wajib. Kemudian ada yang sunnah. Ketika jenengan umroh, ketika jenengan haji, dahulukan yang wajib dulu. Setelah yang wajib ada sunnah-sunnahnya. Sunnahnya haji, ya, apa dikerjakan. Akan tetapi kalau meninggalkan sunnah-sunnahnya haji, ya, maka tidak apa-apa, ya, meninggalkan sunnah haji, tidak mendapatkan dam dan tidak berdosa. Akan tetapi kalau orang meninggalkan sunnahnya haji, maka hajinya tidak sempurna. Ya, kalau kita gambarkan haji itu sama dengan sholat, ya, dalam sholat ini, ya, dalam bab sholat ada yang namanya rukunnya sholat. Rukunnya sholat, ya, salah satunya ada takniat, ya, kemudian takbiratul ihram, membaca Fatihah, itu rukun. Ya, berarti itu adalah fardu, wajib. Ya, kalau seumpamanya orang meninggalkan kewajiban atau rukunnya sholat, maka sudah dipastikan, ya, sholatnya tidak sah. Contoh, jenengan ketika rokaat pertama, ya, baca Fatihah kemudian tidak membaca Fatihah, ya, itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi karena statusnya Fatihah itu adalah wajib. Ya, kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW, la man fatiha lahu la sholata. Orang yang tidak membaca Fatihah sudah dipastikan dia sama tidak mengerjakan sholat. Maka ketika dia meninggalkan fardu, tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi. Akan tetapi, contoh, jenengan sholat, ya, kemudian kunutnya lupa, sholat subuh kunutnya lupa. Hukum kunut itu apa? Sunnah. Berarti tidak wajib. Orang sholat subuh tanpa kunut sah sholatnya, karena kunut itu adalah sunnah muakkadah. Akan tetapi, ya,
Ketika jenengan itu sholat sebiasanya kunut kemudian tidak kunut, maka sebelum salam mengganti kunut yang tertinggal dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini kalau disamakan dalam bab haji ini dam, pengganti. Berarti sujud sahwi ini pengganti daripada kunut. Sama ketika bab haji, orang yang meninggalkan kewajiban haji, dia tidak melakukan kewajiban haji, maka harus bayar dam, harus bayar hukuman. Hukumannya apa? Banyak nanti di belakang. Ini yang wajib kita ketahui dulu sebelum melaksanakan tentang bab haji. Walaupun ya jenengan belum haji ya ataupun yang sudah umroh, tetapi wajib yang namanya belajar, yang namanya ngaji itu wajib. Maka di dalam bab haji ini ya ada rukunnya haji, ada wajibnya haji, dan sunnah-sunnahnya haji. Maka di sini dikatakan wa arkanuhu lan utawi piro-piro rukune haji, wa arkanul haji utawi piro-piro rukune haji iku al ihram wal wukuf lan wukuf bil arafata ing dalam tanah Arafah, wa tawaf lan tawaf bil baiti ing dalam Baitullah, wa sa'i lan sa'i baina Safa ing dalam antarane Safa wal Marwah lan Marwah, wal hakulan nyendak rambut ya atau lan nyukur rambut, wahia utawi khamsah illal wukufu angin wukuf iku arkanun piro-piro rukun lil umrati kedua umrah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukunnya haji ya berbeda dengan umroh ya. Umroh dengan haji yang membedakan itu wukuf. Kalau haji ada wukufnya, kalau umroh tidak ada wukufnya. Kalau umroh kapan saja boleh, ya bulan puasa, ya bulan apa saja boleh. Tetapi haji itu harus tertentu waktu-waktunya karena wukuf. Wukuf itu tanggal berapa? Di Arafah. Ya, tanggal 8, tanggal 9. Itu di Arafah. Kalau umroh tidak ada wukufnya. Maka ini bedanya. Maka rukunnya haji ya, yang pertama itu adalah ihram. Ihram dari miqat, kemudian wukuf di Arafah, tawaf di Baitullah, dan juga sa'i baina Safa wal Marwah ya, dan setelah itu menyukur atau memendekkan rambut. Ini yang wajib ya. Maka kalau di Indonesia biasanya dari gelombang pertama sampai gelombang ketiga ya itu memilih apa namanya haji itu ada 3 pilihan. Ada haji tamattu ya, ada haji ifrad, ada haji apa namanya qarib atau qiran ya. Maka ada yang haji dulu kemudian umroh, ada yang umroh dulu kemudian haji, ada yang haji dan umroh secara bersamaan ya. Ini apa namanya harus kita pahami ya tentang masalah rukun-rukunnya haji. Baik, kita lanjutkan. Di dalam bab haji yang pertama, arkanul haji ataupun rukunnya haji itu adalah ihram ya. Ihram di miqat. Miqat itu adalah batas ya. Berarti ketika kita mau melaksanakan ihram ya, kita sudah siap-siap dengan pakai ihram kita, kemudian miqat ya. Kita miqatnya mengambil dari mana ya? Kalau dari Kementerian Agama nanti ada dibagi ya. Kalau berangkatnya
akhir, nanti mikrotnya di Bir Ali ataupun di mana, ya. Maka ketika sudah memakai baju ihram, ya, itu sudah memasuki wajib, ya. Tidak boleh menjauhi sesuatu yang membatalkan umroh dan lain sebagainya. Maka itu yang pertama adalah ihram di mikot. Kemudian yang kedua adalah wukuf, ya, di Arafah, ya. Wukuf di Arafah itu, ya, di Arafah itu tanah padang mahsyar, ya. Kemudian kalau di Arafah itu kebanyakan ya di tenda-tenda gitu, ya. Maka itu bertepatan dengan di antara setelah Tarwiyah berarti Arafah di tanggal 9, ya. Setelah itu tawaf, ya, atau yang kalau awalnya mengambil dari umrah dulu bisa, kemudian tawaf, ya. Tawaf ini mengelilingi daripada Ka'bah, ya. Maka di sini kalau kita mengikuti daripada madhab Imam Syafi'i, ketika tawaf, ya, maka tidak boleh batal dalam hal wudhunya. Maka ketika tawaf kita harus menjaga wudhu, ya. Biasanya kalau tawaf itu kan banyak orang, terkadang laki-laki dan perempuan dan lain sebagainya. Maka kalau seumpamanya kita itu batal, ya, tawaf sudah 3 putaran, 4 putaran, batal, ya, kemudian ya kita harus wudhu lagi. Maka dalam beberapa kasus yang sekarang ini, ketika bab tawaf, ya, kita boleh, ya, mengikuti madhab yang lain atau intiqalul madhab, mengikuti madhab, contoh mengikuti madhabnya Imam Maliki, ya, kita boleh hanya bab tawaf saja, ya. Berarti ketika bab tawaf dengan syarat kita harus tahu, ya, ketika Imam Syafi'i tawafnya itu apa saja yang membatalkan, ketika Imam Malik apa saja yang membatalkan. Maka setelah kita tahu dan detail, ya, maka kita boleh intiqal madhab, berpindah madhab ketika kita tawaf. Jaga-jaga supaya ketika kita mengelilingi Ka'bah itu tidak terjadi sesuatu yang membatalkan. Maka karena sekali muter itu kan lumayan, Pak, ya, sampai kita sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata, ya, lakal mulk la syarika lak. Maka bagi kita yang saat ini belum, ya, haji, maka harus ada keniatan dalam diri kita. Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah pulang perang dari perang Tabuk, ya, Rasulullah ketika mau pergi ke Makkah itu Rasulullah mendirikan tenda, ya, sebelum di Makkah. Setelah mendirikan tenda, Rasulullah dengan para sahabatnya istirahat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkhutbah kepada para hadirin semuanya, ya, para jamaah para sahabat. Rasulullah mengatakan ada ahli Madinah, orang Madinah, ya, yang tidak mengikuti perang, yang tidak berjuang fisabilillah, ya, yang tidak ikut dalam medan jihad. Kata Rasulullah, ini orang Madinah, ya, mendapatkan pahalanya sama seperti pahalanya orang yang ikut jihad seperti anda semua, ya. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, kok enak banget ini orang Madinah, ya, padahal ya dia nggak berjuang, dia nggak ikut perang, kok dapat pahalanya fi sabilillah. Kemudian kata Rasulullah, dia nggak ikut perang, ya, karena udzur, karena dia itu adalah tidak mampu dengan kesehatannya, ya, tidak mampu dengan fisiknya, akan tetapi niatnya, hatinya itu ingin jihad.
niatnya, hatinya itu ingin perang, ikut pengen bersama kita, akan tetapi karena badannya lemah, jalan pun sudah tidak kuat, ya, maka niatnya yang besar itu, ya, tidak bisa, ya, mengantarkan dia ke medan perang. Akan tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia termasuk orang yang mendapatkan pahala sama seperti orang yang melakukan jihad fi sabilillah, ya. Kemudian dari beberapa hadis ini, ya, beberapa ulama ada yang mengkiaskan, ya, ada yang mengkiaskan tentang bab haji. Ya, alangkah bahagianya orang yang sudah haji ataupun orang yang sudah daftar haji yang sebentar lagi akan berangkat, akan mendapatkan kenikmatan berupa haji mabrur, ya, laisal jaza ilal jannah, ya. Pahalanya haji mabrur itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah mengucapkan, ya. Haji itu adalah pekerjaan atau ibadah, ya. Mabrur itu adalah sifat, bukan orang. Paham ya? Ada yang mengatakan kalau zaman sekarang kalau ada yang hajinya itu perempuan, mudah-mudahan ibu hajah, ya, hajinya mabrurah, ya. Mabrur ini adalah sifat, ya, sifat. Sedangkan haji itu adalah pekerjaannya, bukan orang, ya. Kalau kita kan kalau sudah pernah haji kemudian titelnya bertambah haji, ya, haji ini, haji itu bukan orang. Akan tetapi haji itu adalah fi'lu ibadah, pekerjaan ibadah. Maka ketika orang yang berhaji kemudian sesuai dengan rukun serta wajib haji, menjauhi dari perkara-perkara yang diharamkan dalam haji, menjaga dirinya dari sesuatu yang haram, maka dia termasuk orang cirinya haji yang mabrur. Berarti sifatnya haji itu adalah pekerjaan, mabrur itu adalah sifatnya. Jadi walaupun orang perempuan itu haji, ya, tetap statusnya, ya, itu mabrur, bukan mabrurah, ya. Ini sesuatu yang salah, tetapi sudah sudah banyak, ya, di kalangan kita, sehingga seakan-akan mabrurah itu benar. Akan tetapi mabrur itu adalah sifat, ya, sifat dari hajinya ini adalah pekerjaannya. Maka sekali lagi, ya, mabrur itu baik untuk laki-laki ataupun perempuan, maka bahasanya mabrur, ya. Kalau walaupun perempuan tetap mabrur, bukan mabrurah. Ya, kalau haji laki-laki, ya, perempuan hajjah. Karena kenapa? Isim fa'il dari haji itu adalah haji, berarti orang yang sudah melakukan haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan, ya. Ketika orang tawaf, ya, tadi dari hadis tadi, orang yang tidak mampu untuk haji, ya, seperti kita, ya, itu akan sama mendapatkan pahalanya orang yang haji dengan catatan niat dalam dirinya itu kuat. Maka ketika ada teman-teman kita, ya, kita diundang walimatul haji, walimatul umroh, datang, ya, karena kita belajar memperbaiki niat kita. Ya Allah, mudah-mudahan kalau saya ada rizki dan saya ingin, ya, seperti teman saya, keinginan itu kuat, niat itu kuat, maka walaupun jenengan tidak
haji saat itu, walaupun jenengan tidak sempat untuk tawaf, tidak bisa untuk miqat dan lain sebagainya, tetapi akan mendapatkan sama pahalanya haji. Maka hadis Nabi ada yang mengatakan niatul mukmin khairu min amali. Niatnya seorang mukmin itu lebih utama ataupun lebih baik dibandingkan amalnya. Ya, maka itu niatnya kuat, akan tetapi sesuatu yang menghalangi dirinya maka akan sama mendapatkan pahalanya yang dilakukan oleh orang-orang haji. Maka ini biasanya dalil ini digunakan oleh Gus Baha. Salah satu contoh ketika orang temennya bisa sholat malam, bisa mujahadah, dia hanya niat saja, ya Allah sebetulnya saya pengen niat ya seperti teman saya bisa sholat malam, bisa baca Al-Quran, niat doang. Ya. Kemudian sebelum tidur niat, saya pengen malam itu mau sholat malam. Kemudian tidur, ya tidur sampai subuh. Maka orang yang sudah niat tadi, walaupun dia tidak melaksanakan qiyamul lail tadi, dia akan mendapatkan satu pahala karena pahala niatnya. Maka innama a'malu bin niat. Maka panjenengan semuanya apapun dalam hal kebaikan harus perbanyak niatnya. Niat tidak hanya satu, boleh banyak. Contoh jenengan niat ngaji, ya niat jenengan apa? Satu, daripada di rumah ya diomelin terus sama istri, mendingan ngaji ya. Ya. Yang kedua, niat pengen ngopi. Ya. Teman-teman kita kalau niat ngaji ya ngaji, tapi yang ngopi ya wajib. Ya kadang yang nggak ngaji, dengerin saja, tapi ngopinya ada. Ya. Tapi ya, pahalanya dapat, pahala ngajinya, pahala silaturahimnya. Ya. Satu ibadah diniati beberapa niat itu boleh. Contoh tadi, ya dalam ngaji niat satu adalah liraf'il jahli, untuk menghilangkan kebodohan. Satu. Yang kedua, ya diniati untuk tolabul ilmi. Ya, karena tolabul ilmi wajib, maka ngaji. Kemudian yang ketiga diniati silaturahim. Kalau saya ngaji ketemu sama Pak Ustadz, ketemu sama teman-teman saya, silaturahim, maka pahalanya sudah double. Pahala dia ngaji, ilmunya dapat, silaturahimnya dapat. Kemudian apa? Yang ketiga, pahala ngopi, pahala minumnya, ya, itu dapat dan lain sebagainya. Kemudian ditambah niat ada dunia. Saya pengen ketemu ya teman saya, tapi teman saya lagi ngaji, nungguin itu, nunggu di luar. Ya, orang yang tidak sengaja datang untuk ngaji, tapi gara-gara nungguin temennya tadi, itu mendapatkan pahala. Walaupun tidak niat, akan tetapi dia hadir di majelis, dia akan mendapatkan pahala ngaji. Maka pahala itu akan semakin banyak kalau kita diniatinya lebih dari satu. Maka panjenengan semuanya khusus masalah bab haji, bab umroh diniati. Ya, diniati yang kuat. Ya Allah, ya walaupun menurut akal saya kayaknya saya tuh nggak nyampe haji. Orangnya gaji pas-pasan, apalagi saya umur sudah tua, kayaknya nggak mungkin saya ikut haji. Ya, tapi harus niat. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, ketika jenengan niat dicatat oleh malaikat, kemudian disisihkan uangnya untuk haji, ya, maka insya Allah akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, barang siapa yang sudah mampu untuk berhaji, ya, kemudian tidak menyegerakan, ya, ketika dia mampu sehingga dia hartanya habis,
kemudian dia itu sakit, ya, maka kata Kanjeng Nabi, ya, kamu hidup, ya, meninggal, tinggal pilih Yahudian atau Nasranian. Maka ketika jenengan pernah mampu untuk haji, kemudian tidak bersegera, ya, melaksanakan haji, maka jenengan punya hutang. Karena jenengan pernah mampu. Kalau sudah mampu, contoh, ya, sekarang, ya, jenengan beli rumah, bisa, ya, mobil ya punya, ya, motor ya apalagi, ya, apalagi motor apa? Pecekek. Motor pecekek harganya berapa? 30 juta, ya. Mendapatkan porsi haji 25 juta, Pak. Sama seharga motor. Diniatin, ya, mau berangkatnya kapan, yang penting sampean sudah niat, saya bismillah, ya, saya niat untuk daftar haji. Walaupun nanti berangkatnya kapan, akan tetapi sudah, ya, memenuhi niat panjenengan semuanya untuk daftar haji. Enggak, jenengan gaji setiap bulan berapa? Ya minimal UMK-nya berapa? Bekasi 5 juta lebih. Ya, 5 juta lebih, kalau disisihkan sebulan itu, ya, 1 juta, ya, mudah. Ya. Cuma berat karena niatnya belum kuat. Kalau seumpamanya umroh dulu, monggo, gak apa-apa, umroh dulu. Maka biasanya kalau di kami itu latihan, ya, sebelum umroh, sebelum haji, latihan, melatih anak-anak itu dengan apa? Dengan ziarah, ibu-ibu dilatih, ya, bapak-bapak yuk ziarah, ya, dengan apa namanya, niat, mudah-mudahan ketika kita sudah berziarah kepada orang-orang alim, ya, para aulianya Allah Subhanahu wa taala, maka fa insyaallah karohmahnya ataupun berkahnya daripada ziarah, kita bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus diniatkan sejak dini, ya. Kalau Bekasi itu sekarang kalau nggak salah hampir 25 tahun daftar yang terbaru. Ya, maka yang penting harus diniati untuk daftar haji. Kalau musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa fi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Kemudian kita lanjutkan, ya, ada juga sa'i, ya. Sa'i di sini dikatakan sa'i antara, ya, Bukit Sofa dan Marwah. Ya, zaman sekarang itu sa'inya nggak seperti zamannya Kanjeng Nabi, nggak seperti zaman orang tua kita dulu. Ya, zamannya sekarang itu sudah ada yang menggunakan lift, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ya, bainas sofa wal marwah. Sa'i di sini adalah apa namanya? Berjalan, ya, berjalan cepat, ya, ketika kita akan melaksanakan sa'i. Maka di dalam sa'i ini juga ada, ya, ketentuannya dan juga apa namanya, syarat-syaratnya. Kemudian kita lanjutkan, setelah sa'i ada selesai, ya, selesai, kemudian ada apa namanya, mencukur, ya, rambut. Zaman sekarang itu mencukur rambutnya nggak seperti dulu, ya, pakai pisau. Nah, sekarang ada mesinnya, Pak. Ya, jenengan ketika masuk set itu langsung ya, itu tapi mahal harganya, ya. Ketika selesai apa namanya, runtutan itu kemudian, ya, dicukur plontos, ya, sebagai bukti bahwasanya, ya, selesai, ya. Kemudian, ya, setelah apa namanya melaksanakan semua itu, ya, akan memasuki tentang kesunahan-kesunahannya, ya. Ketika tawaf, ya, ada sunnahnya, ya. Salah satunya ketika tawaf, ya, jika kita ada udzur merasa sulit, ya. Kalau biasanya kan kita pengen
memegang daripada Hajar Aswad. Ya. Kalau seumpamanya sulit untuk meraih Hajar Aswad, ya yang penting niatkan baris posisikan kita itu kira-kira setara ataupun sejajar dengan Hajar Aswad. Ya, kemudian seakan-akan kita imajinasi atau keyakinan kita bisa nempel ke Hajar Aswad itu. Ya, menempelkan dahi ke Hajar Aswad bagi laki-laki, ya, dan selain laki-laki boleh melakukan jika keadaan sepi, ya. Akan tetapi ketika melaksanakan mencium menempelkan dahi ke Hajar Aswad itu dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, ya. Jadi sunnah, ya, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Itu ada sunnah-sunnahnya. Kemudian tadi sa'i, ya. Di dalam sa'i itu ada beberapa syarat. Ya, salah satunya adalah sa'i dilakukan 7 kali. Ya. Dimulai dari sofa dulu. Dari sofa dulu, ya. Bilangannya ganjil. Ya, berarti kalau dari sofa 1 sekarnya sofa, ya, kemudian baru ke marwah, balik lagi. Atau, ya, dari marwah dulu, ya. Kalau dari marwah ke sofa itu bilangannya genap. Kalau dari sofa ke marwah itu ganjil, ya. Maka ini bedanya. Diulangi, kalau dari gunung Sofa, ya, itu ganjil 1, 3, 5, 7. Kalau dari marwah itu genap 2, 4, 6. Nah, kemudian dilakukan setelah tawaf kudum, setelah tawaf selesai, ya, baru kemudian sa'i, ya. Kemudian sunnah ketika sa'i, ya. Ketika sa'i, ya, kita naik ke gunung Sofa dan ke marwah itu bagi laki-laki, perempuan, ya, jika boleh dalam keadaan sepi, ya, kita cari tempat-tempat yang sepi, ya. Kalau zaman sekarang nggak ada yang sepi, semuanya bareng-bareng, ya. Naik ke gunung Sofa, ya. Kemudian yang kedua berjalan biasa, ya, di selain tempat, ya, atau tempat-tempat yang hijau, ya. Kalau dulu memang ada tempat-tempat yang disediakan, ya, maka melewati tempat-tempat tersebut garis-garisnya sudah disediakan. Kemudian berjalan biasa, ya, di tempatnya laki-laki. Jadi berjalannya itu jangan terlalu cepat. Terus sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya, kalau tidak mampu dengan bantuan, ya. Ada jasa, kalau dulu dengan digendong, sekarang dengan di kursi roda, ya. Indonesia sekarang sudah punya orang-orang yang membantu, ya, orang-orang yang sepuh, ya. Ketika ada orang yang sepuh nanti akan didampingi sampai selesai. Terkadang ada orang diberangkatkan haji, ini orangnya sudah linglung, Pak. Nah, ini kan khawatir, ya. Sudah ma'amnya dima'amin, ya, karena, ya, tanggung jawab Indonesia, ya, lama, ya, memberikan kelonggaran untuk melaksanakan hajinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam, ya, karena tapi mungkin waktunya. Ya, kalau ngaji fikih kalau waktunya sebentar itu tanggung, Pak. Tanggung. Apalagi kita bentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, bulan depan kayaknya sudah masuk Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan ini bulan Sya'ban. Ya, sangat-sangat disunahkan, bahkan Rasulullah itu ada yang mengatakan dalam hadisnya Rasulullah melaksanakan berpuasa penuh, ya, di bulan Sya'ban, ya, tidak seperti bulan-bulan yang lain. Terlebih lagi, ya, disunahkan membaca sholawat di bulan Sya'ban karena turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu tepatnya di bulan Sya'ban. Maka ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwasanya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri.
Wa syabana syahri ini adalah Sa'ban itu adalah bulanku kata Nabi. Maksudnya bulanku itu adalah bulan khususnya untuk Kanjeng Nabi karena kenapa? Di situ diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Maka dikhususkan kalau bisa di bulan Sa'ban perbanyak baca sholawat. Karena kenapa? Allah dan malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maka jangan dilewatkan nanti tepat di nisfus Sa'ban. Nisfus Sa'ban itu adalah apa namanya? Malam-malam yang mana malam tersebut malam mustajabah. Ya, maka jangan dilewatkan untuk berdoa, untuk bertakarrub, untuk bermunajat, ya. Apa namanya? Siapkan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah apa yang akan diminta. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan meminta? Kalau meminta apa namanya? Rizki akan aku kasih. Barang siapa yang memohon ampunanku akan aku ampun. Ya, sampai kapan? Sampai pagi. Maka disunahkan malam nisfu Sa'ban jangan tidur. Ya. Banyak membaca apa namanya? Sholawat Al-Qur'an dan nanti ya di situ dikatakan sumu naharoha ya dan siangnya berpuasa. Ya. Minimal pasti nisfu Sa'bannya, malamnya nisfu Sa'ban silakan bersama-sama baik itu sendirian baca ya mengikuti para ulama kita membaca Yasin 3 kali ya kemudian doa bareng kemudian bermusafahah karena pada malam itu adalah malam yang mana amal-amalnya manusia itu dihaturkan ya ke Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi akan lebih senang lagi ketika amal itu dihaturkan kepada Allah saya dalam keadaan berpuasa. Minimal di bulan Sa'ban ini bulan latihan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka dipersiapkan minimal puasa ya, minimal puasa kalau enggak sempat sama sekali minimal nisfu Sa'bannya puasa. Ya, nisfu Sa'bannya karena kita bukakan lembaran baru. Ya, niat-niat yang terbaik untuk 1 tahun ke depan. Niatnya panjenengan apa? Ya, jangan hanya ketika tahun baru aja. Tahun barunya bukan tahun baru Islam lagi. Tahun baru kemarin apa namanya harapan Anda di tahun baru. Sedangkan tahun baru Islam ya nggak ada harapan sama sekali. Maka panjenengan semuanya harus ada keniatan untuk meraih harapan-harapan akhirat kita. Apa harapannya? Contoh minimal, saya akan siap ngaji dalam keadaan apapun, istiqomah ngaji sampai mati. Istiqomah. Kedua, minimal saya harus bisa ngaji Al-Quran setiap hari, walaupun 1 baris, walaupun 1 kaca, itu adalah target. Kalau nggak diikuti dengan target apa namanya akhirat, kita akan malas Pak. Contoh seminggu target kita melaksanakan sholat ya 1 sholat wajib jamaah apa enggak? Jamaah kadang maghrib sama isanya doang, subuh kagak, asar sibuk ya, duhur ya capek. Maka minimal ketika sholat ya dalam seminggu yuk belajar untuk berjamaah dimanapun kita sholat itu berjamaah. Harus ada keinginan untuk merubah ya. Kemudian kita tambah lagi apa? Selama 1 minggu apa kira-kira amalan-amalan sunnah kita? Kita tambah. Entah itu setiap Jumat sholat malam, ketika apa? Senin kita berpuasa, minimal kita tambah. Kalau sama sekali tidak ada peningkatan masalah akhirat, kata Kanjeng Nabi, itu dikatakan orang yang tidak beruntung, Pak. Kita nggak ada untungnya sama sekali. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, ya itu nggak ada untungnya. Maka hadirin semuanya, berkah daripada panjenengan ngaji, yuk kita perbaiki niat yang baik untuk menata kehidupan akhirat kita. Kalau
di Sa'ban ini panjenengan apa namanya ibadahnya bagus, tingkah lakunya bagus, minimal ketika ya Ramadan kita akan mendapatkan pahala dalam keadaan suci seperti hanya ya bayi yang baru lahir, alias dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu? Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ya tingkah laku saya ketika taklim ya mohon dimaafkan, dan mungkin karena ini terakhir ya nanti insyaallah kita bertemu lagi setelah Syawal. Mudah-mudahan ya kita juga sehat semuanya, panjang umur, saling mendoakan kita semuanya, diniati insyaallah dalam hal ngaji sampean harus semangat semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya ngaji ya apa hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.